Sapa kita semua, shalom. Halo. Pada malam hari ini kita akan beribadah di hadapan untuk mengajak teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita mengambil satu di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita pada malam hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersyukur Tuhan buat anugerah bagi kami. Dan bersyukur bahwa lawatan Tuhan terus nyata bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bersyukur, dan kami mau menyembah Tuhan di dalam keadaan kami pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sekali lagi kita nyanyikan, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang membuatku terbang dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, tak Kau biarkan, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami. Engkau yang Bapa yang mengerti tentang hidup kami. Engkau ya Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata kami, setiap isi hati kami. Tuhan, Engkau mengetahuinya bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu terus bersekutu dengan Tuhan, terus bersama dengan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk hormat bagi Tuhan. Kami percaya ketika kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, Engkau akan selalu setia dan tak pernah membiarkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Bukti nyatanya pada malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya. Kami percaya ini semua terjadi di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan di dalam lagu bahasa Nias, Dozi Ita Omosomoso Dededa. Dozi Ita Omosomoso Dededa, Noto Bali Ita Benwazo Ayah, Seolah-olah lewat Eva kedah, Tofolah demi dainya.
Dosi ita muso dededa Nenoto bali ita benoso ayah Seolah-olah lewai eva ekheda Tafola kemi dainya Hepsa ita Sabita hepsa gei dededa Amegira erada Bawa mola kemi so ayah Gasa-gasa ba aulida Hey bisa kita bermati Si dedo masa bubukuri Ya dozi dededa kabohongi Bei hati ita bermati Luba auri Loma lagi Wisata pada Coba mati bisa Hey bisa kita bermati Si dedo masa bubukuri Ya dozi dededa kabohoni Bei hati ita bawa mati Lulu ba awi Loma lagi Bisa tafare Soba mati Praise God. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita terus bersuka cita dalam Tuhan, amin. Saya percaya ketika hati kita terus bersuka cita, maka segala sesuatu apapun itu akan menjadi lebih mudah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini kita memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu.
saya persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Benar Bapa, seperti lagu yang kami naikkan di hadapan Engkau pada malam hari ini, hidup kami menggenapi firman-Mu, sebab kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami sampai kesudahannya. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau pada malam hari ini, Bapa, biar itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengar firman pada malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu, kuasai pikiran hati hamba-Mu, biar firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini semuanya yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat malam semuanya. Salam, selamat malam. Yahoo. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul ya kembali pada malam hari ini. Meskipun kita hanya 10 jiwa yang hadir pada malam hari ini, atau 10 manusia yang hadir pada malam hari ini, tapi itu tidak menghalangi ya kita bersukacita, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih buat para pengurus, terlebih ketua Komsel Timotius yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini sudah beberapa hal ya ditunda-tunda terus karena juga banyak kegiatan. Ada Katime yang minta sama saya, Bagusman juga yang minta sama saya, dan juga lainnya karena juga banyak kegiatan. Ya mungkin juga habis ini juga ada lagi kegiatan. Tapi karena sudah kering kali gak enak lagi juga kalau ditolak, ya udahlah saya doakan untuk saya cancel satu kegiatan demi Komsel Timotius pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Wiwin ya, Kak Wiwin ya, Harefa atau Zega sih, yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini, sangat luar biasa. Dan maaf teman-teman tadi kalau saya tutup kamera, saya juga apa tadi Tommy, TBC ya? Ya TBC, saya apa? Iya, saya ada nggak tahu kenapa tiba-tiba saya muntah darah, nggak tahu kenapa, makanya saya tutup kamera batu-batu tadi. Dan mari saya ajak teman-teman semua pada malam hari ini untuk buka Alkitab suci kita, baik di HP maupun lewat buku. 2 Korintus pasal 12. 2 Korinto pasal 2 ayat 7 itu 10. Ya, atau 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin atau ya duhu. Ya, oke, saya akan baca buat kita semuanya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan, judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema kita pada malam hari ini, saudara, seperti yang ada di poster ibadah atau di flyer, yaitu kelemahan yang menguatkan. Mungkin teman-teman berpikir, masa kelemahan bisa menguatkan? Gitu loh, secara logika lah ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti pernah mengalami yang namanya kelemahan. Betul? Betul, benar? Ya.
pasti mengalami yang namanya kelemahan. Baik kelemahan yang sering kita dengarkan pada saat ini, lemah besti. Ya. Lemah besti, kenapa? Karena ayak gitu ya. Atau juga mungkin kelemahan dalam karena sudah diputuskan oleh pacar. Nah, itu keduanya. Dan ketiganya, kelemahan karena tidak ada biaya sekolah atau kuliah. Kita mengalami kelemahan. Seterusnya, lemah kalau nilai kita tidak bagus atau jelek atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan terakhir adalah lemah dalam pelayanan. Ya mungkin karena capek, mungkin kita pelayanan dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu ya. Karena kan di gereja kan berbagai sesi, ada sesi 1, ibadah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya mungkin lemah juga, mungkin kita dalam pelayanan, mungkin maju lah ya. Mungkin maju, mungkin banyak karya yang kita hasilkan. Dan ada orang yang menjatuhkan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, dan mematahkan semangat kita. Mungkin teman-teman dalam pelayanan, karena saya percaya bahwa di dalam pelayanan itu, tidak semua orang itu suka sama kita. Suka dengan pelayanan kita, tidak semua. Tapi yang kita ketahui adalah kalau kita ketemu, haleluya, mukanya bersinar gitu ya. Tapi di belakang, haleluya gitu ya. Atau apalah yang teman-teman rasakan sampai saat ini. Tapi kelemahan yang kita pelajari pada malam hari ini, kalau kita lihat di mana surat Paulus ini kepada jemaat Korintus, dia suka, dia senang, dia rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Injil itu. Apakah kita juga senang kalau kita dalam keadaan lemah, meskipun ayang kita memutuskan gitu ya? Tapi bukan ayang di sini berbicara ya, tapi kan itu suatu sehari-hari kita lah ya. Nggak apa-apa juga kalau kita singgung sedikit, karena itu sehari-hari kita yang kita jumpai, kita ketemu di media sosial, atau juga di sehari-hari kita. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kita mengalami kelemahan, ya, dikatakan tadi di situ bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku, kadis itu, huruf besar itu adalah Yesus atau Tuhan, menjadi sempurna. Jadi kalau kita lemah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, berarti Tuhan menyatakan kuasa yang menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin. Teman-teman semua, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, bahwa dikatakan tadi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, di mana Paulus menerima suatu kehormatan, penyataan dari Tuhan yang dia terima. Dan kita tidak dapat di sini memastikan bahwa hal ini terjadi karena Rasul Paulus sendiri berkata di ayat 2, kalau kita baca di ayat sebelumnya, bahwa entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah pun di luar tubuh ya aku tidak tahu. Tentunya kejadian ini merupakan kehormatan luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan pada saat itu. Nah, dengan cara yang tidak dapat dimengerti, ia dibawa kemana? Ke tingkat ya, yang ketiga, dikatakan di situ dari sorga. Ya, saudara, tingkat ketiga dari sorga adalah tempat di mana Allah ya menyatakan kemuliaannya dengan sepenuhnya. Dan di mana dalam kerajaan surga itu kita tidak mengetahui hal apapun itu. Kita bahkan tidak layak mengetahui terlalu banyak tentang seluk-beluk tempat dan keadaan yang mulia itu. Tetapi yang kita percaya adalah memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah mempunyai tempat tinggal di sana. Amin. Itu yang kita percayai. Di kerajaan surga, yang dimana Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga pada saat itu. Jika hal ini sudah dapat dipastikan, maka kita akan rindu dibawa ke sana untuk tinggal bersama Tuhan, untuk tinggal di sana selama-lamanya. Surga tinggal ketiga ini kita lihat di ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia.
Nah, jadi surga ketiga ini berarti kita tahu bahwa tempat itu Firdaus. Ya dikatakan. Nah, apa yang didapatkan di sini Rasul Paulus? Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 10 ini, Paulus tidak mengatakan ya, atau Paulus tidak menyebutkan apa yang dilihatnya di surga tingkat ketiga atau Firdaus itu. Tapi namun dia menceritakan kepada kita bahwa dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Karena dikatakan bahwa di ayat 7 tadi, ya, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dia tidak memegahkan diri. Karena saat ini tuh kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan ya, atau para pendeta, dia bermimpi atau sebagainya. Mungkin pernah dengar hamba Tuhan, teman-teman pernah dengar, dia sedang berkhotbah ini. Nah, laki-laki ini jomblo gitulah, nggak ada pasangannya. Nah, dia melihat satu jemaat cewek gitu ya. Dia berkhotbah, saya mendapatkan mimpi, penglihatan dari Tuhan, suatu saat engkau nanti akan menjadi pasangan hidup saya. Teman-teman, apakah itu dari Tuhan? Bagi saya bukan. Mungkin karena dia naksir sama cewek itu. Hati-hati, saat ini banyak penglihatan seperti begitu di hamba-hamba Tuhan. Boleh kita percaya, tapi jangan 100%. Memang itu, kalau itu betul dari Tuhan ya silakan. Apakah seperti begitu dikatakan di umum? Karena itu mustahil kalau kita percaya seperti begitu. Tapi banyak sekarang hamba Tuhan begitu. Terutama di gereja. Ya, itulah kita tahu lah. Karena di gereja suku begitu. Tapi Paulus tidak mengatakan hal itu. Karena itu kata-kata hal yang luar biasa. Walaupun demikian, ia lebih memilih kasih sayang terhadap sesama manusia, yakni kasih yang tulus terhadap Allah dan sesama kita. Nah, jadi hati-hati kalau ada seperti begitu ya, hamba Tuhan ya. Jangan cepat percaya, contoh lah ya, atau saya bilang, kawin, suatu saat nanti kamu akan menjadi pasangan saya. Karena ini penglihatan dari Tuhan, ini mimpi dari Tuhan. Apa kawin percaya? Enggak. Karena bisa saja dibuat-buat. Nubuat kita percaya, tapi lu buat-buat itu tidak percaya. Nubuat kita percaya, tapi yang lu buat-buat itu tidak percaya. Kita tidak percaya. Amin. Nah, dari pernyataan Paulus ini, saudara, ya, saya dan saudara bisa di sini kita diajarkan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang penyataan yang diberikan Allah melalui firman-Nya. Bahkan Paulus sendiri yang telah dibawa ke surga tingkat ketiga ini tidak mengumumkan apa yang telah didengarnya di sana itu kepada dunia atau kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dia hanya berpegang pada pengajaran firman Tuhan. Yang di atas dasar inilah jemaat dibangun, dan di atasnya kita juga harus membangun iman dan pengharapan kita. Saat ini banyak mengatakan saya sudah pernah naik ke surga, saya sudah pernah ke neraka. Apakah teman-teman percaya seperti begitu? Bagi saya itu tidak percaya. Bagi saya. Karena kita kembali ke Alkitab saja. Saya. Tapi nggak tahu teman-teman, ya, kalau percaya hal itu. Nah, sebagai poin yang pertama adalah, mengapa kelemahan itu kita harus tanggung, teman-teman semua? Mengapa kelemahan itu sih kita tanggung sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai pemuda NEG? Dikatakan tadi di situ, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Amin. Siapkah kita rendah hati kalau kita menerima seorang yang menggocok kita, atau yang membuat kita tidak nyaman dalam pelayanan? Saudara, di sini kalau kita lihat Rasul Paulus menderita karena duri di dalam daging yang digocok oleh utusan dari siapa? Dari si iblis. Nah, kita di sini tidak tahu bahwa apa tepatnya hal yang dimaksudkan olehnya.
Apakah itu pada saat itu suatu masalah kah? Atau pada saat itu suatu pencobaan yang dia alami? Si Rasul Paulus ini. Atau pencobaan yang begitu berat, yang begitu luar biasa, yang tidak dia bisa hadapi. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini suatu rasa sakit jasmani atau penyakit. Tapi ada pula yang berpikir bahwa ini adalah penghinaan yang dilontarkan kepadanya oleh Rasul-Rasul Paulus dan perlawanan mereka terhadap dirinya. Terutama di sini yang berhubungan dengan perkataannya yang mereka anggap merendahkan. Tapi saudara, apapun yang dimaksudkan dengan duri dalam daging itu, tapi satu hal yang kita ingat bahwa Allah seringkali mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal yang baik. Supaya celaan lawan kita turut mencegah kita untuk kita tidak menjadi sombong. Yang pasti, apa yang disebut di sini yaitu Rasul Paulus, ya bahwa sebagai duri dalam daging itu adalah sangatlah menyusahkan hatinya selama beberapa waktu. Ya, mungkin juga dalam pelayanan kita seperti begitu terjadi. Sangat menyusahkan kita, membuat kita tidak nyaman dalam pelayanan. Tapi Tuhan mengizinkan itu hal-hal buruk terjadi pada kita, supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Disitulah kita mengalami disitulah kita mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, apa tujuan ketika dia mengalami menggocol dari iblis ini atau gojahan dari iblis ini? Tujuannya adalah supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Tadi dikatakan pada ayat 7 bahwa supaya aku tidak meninggikan diri. Saudara, jika Allah mengasihi kita, saya percaya bahwa Ia akan menjauhkan kesombongan dari kita dan menjaga supaya kita tidak meninggikan diri, namun tetap rendah hati. Mungkin kata-kata rendah hati ini selalu kita dengar lah ya, baik dari orang tua, baik dari teman, apapun itu. Kita sering dengarkan yang namanya rendah hati. Tapi rendah hati ini sulit ya dilakukan oleh semua orang. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, ya. Atau juga mungkin di sini ya ada juga yang mengalami yang namanya tinggi hati. Mungkin kita hebat, luar biasa, sedangkan teman kita yang sama kita tidak hebat, tidak luar biasa. Tapi kita sering menendahkan. Tapi Tuhan menegur kita lewat ini, pencobaan ini atau masalah-masalah ini, supaya kita tetap rendah hati. Tantangan, masalah, penderitaan, atau beban Tuhan kita diizinkan untuk menimpa kita untuk menjauhkan kesombongan rohani dalam diri kita. Saudara, dikatakan bahwa duri dalam daging ini merupakan utusan iblis yang tidak diutus olehnya dengan tujuan baik. Tapi kita belajar bahwa pada malam hari ini sebaliknya, ia mendatangkan dengan tujuan jahat untuk memadamkan semangat Rasul Paulus dan menghalang-halangi dia dalam pekerjaannya. Tapi kita percaya bahwa namun Allah mempunyai tujuan yang baik di balik kesusahan ini serta mengatasinya. Ia bertindak sedemikian rupa hingga utusan iblis ini bukan menjadi rintangan, melainkan justru menjadi pertolongan bagi Rasul Paulus. Ya, kalau ada teman-teman yang kita tidak bikin nyaman kita dalam pelayanan atau apapun itu, ya tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Yang keduanya, mengapa kelemahan itu kita harus tanggung? Supaya kita tetap berdoa. Tadi dikatakan di ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Saya percaya bahwa kita setiap kali berdoa atau 3 kali disebutkan, doa pagi, doa makan, dan doa malam. Betul? Pasti. Tapi Paulus ini berdoa 3 kali untuk berseru kepada Tuhan, supaya apa? Supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Mundur daripadanya. Jadi, kalau ada hal seperti itu yang terjadi dalam diri Paulus, ya kita belajar dari Paulus ini supaya kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, supaya ya utusan iblis itu mundur daripada kita. Nah, saudara, Rasul Paulus di sini berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Allah mengangkat penderitaan yang pedih ini. Ketika kita didera duri dalam daging,
kita harus berserah diri dalam doa. Tapi kadang-kadang kita kalau mengalami masalah, mengalami tantangan, kita lagi tuh lupa Tuhan, lupa lagi berdoa. Padahal dalam doa itulah ada kekuatan sebenarnya. Padahal dalam doa itu ada kuasa ya untuk ya mundur iblis itu daripada kita, dikatakan di ayat 8. Dikatakan di 8, Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu, saudara, mundur daripadanya. Saudara, pada malam hari ini, meskipun ya penderitaan diizinkan menimpa kita, demi kita membawa manfaat bagi kerohanian kita. Kita boleh berdoa agar Allah mengangkatnya. Tapi kita bahkan harus merindukan agar penderitaan itu mencapai tujuannya. Tujuan adalah supaya utusan iblis itu mundur daripada kita. Atau ada teman-teman sini yang pernah mengalami seperti apa yang dialami Paulus? Belum pernah lah ya, dalam pelayanan. Ya mungkin nanti suatu saat, tapi kedepannya. Mungkin hari ini khotbah ini tidak berguna bagi kita pada malam hari ini saat ini karena belum pernah kita merasakan. Tapi nanti coba 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nanti akan berguna khotbah ini. Tapi saya percaya bahwa pada malam hari ini khotbah ini akan berguna bagi pelayanan kita di manapun kita berada. Nah, Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengulangi permintaannya itu. Di sini dikatakan di 8 bahwa dia berseru 3 kali kepada Allah, artinya seringkali, bukan sesekali atau 1 kali. Nah, jadi artinya kalau Tuhan belum menjawab doa yang 1 kali lagi, ya berdoa 2 kali, 3 kali, dan berdoa seterus seringkali kita berdoa. Dan hal yang sama kita doakan. Nah, saya percaya kalau hal yang sama kita doakan, Rasul Paulus mendoakan hal yang sama. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan bukakan jalan keluar kepada kita. Ya, jadi apabila doa pertama dan kedua tidak dijawab, kita harus bertekun dan bertahan sampai kita menerima jawaban. Nah, sama seperti kita diizinkan masalah ya untuk mengajar kita berdoa, demikian juga masalah itu terus berdatangan untuk mengajar kita terus berdoa. Saudara, seperti yang saya kasih di status saya itu, doa tidak menghentikan masalah kita, tapi doa membantu kita untuk melewati masalah tersebut. Karena kenapa? Setiap hari ada masalah. Setiap hari ada masalah. Habis masalah itu ada lagi masalah. Habis masalah itu ada lagi masalah. Meskipun beda-beda ataupun hal yang sama. Saya percaya itu karena kenapa? Di dunia ini banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi. Tapi kalau saya bilang bahwa ada juga di sini jemaat yang mengatakan, saya tidak mau masalah, saya tidak mau menderita, saya mau hidup senang, enak, nyaman. Saya bilang sama dia, udah, mati saja. Gitu. Saya mati saja daripada, karena di dunia ini penuh tantangan, penuh rintangan, penuh masalah, pergumulan, penuh. Tapi kalau kita tidak mau seperti begitu, ya udah, mati saja, selesai. Karena hanya orang yang hidup yang mengalami masalah itu. Coba kalau kita nanti mati, atau kita percaya kita sudah masuk surga, kita tidak akan lagi mengalami masalah, penderitaan, kemiskinan, tidak akan mengalami seperti begitu. Tapi kalau kita tidak jemaah, saya juga lucu sih jawabnya sih. Kalau dia tidak mau mengalami seperti begitu, ya udah mendingan mati saja, gantung diri saja. Kalau tidak mau menerima kenyataan hidup. Nah, yang ketiga, mengapa kelemahan itu kita harus tanggung? Adalah supaya kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Nah, Tuhan menjawab doa Paulus, dikatakan ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi mengapa kelemahan yang menguatkan? Karena kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau kita lemah dalam penginjilan atau dalam pelayanan, berarti Tuhan menyatakan kuasa yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Ya 9. Dan kita percaya bahwa cukuplah kasih karunia itu yang menguatkan kita dalam pelayanan. Kita harus sadar. Kita harus katakan dalam diri kita bahwa cukuplah kasih karunia itu bagi saya dalam pelayanan.
Jadi ini juga berguna bagi pelayanan kita. Kalau kita mengalami kelemahan, katakan dalam diri sendiri, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Dan kalau kita mengatakan hal itu, saya percaya kita pasti akan dikuatkan dan kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup kita, yaitu lewat berbagai pelayanan kita yang kita pelayanan saat ini. Saudara, ketika Allah tidak mengangkat masalah dan pencobaan yang menimpa kita, masalah dan cobaan, namun jika Ia memberikan cukup kasih karunia kepada kita, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengeluh atau berkata bahwa Ia berlaku jahat kepada kita. Sungguh kasih karunia itu adalah menjadi penghiburan besar bagi kita, bahwa tidak peduli sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakiti kita, masalah, tantangan, tapi kasih karunialah Allah cukup bagi kita. Kalau kita mengatakan cukuplah kasih karunia itu kepada kita, jadi tidak ada lagi rasa mengeluh. Betul. Tapi kalau kita mengatakan kita cukup saja kasih karunia kepada aku, tapi kita masih mengeluh dalam pelayanan, itu ya gimana lah orang itu. Berarti hanya berkata saja tapi tidak mengimani. Kalau kita itu berkata cukuplah kasih karunia kepada aku, cukup kasih karunia kepada kita imani, pasti akan kita dikuatkan. Tapi kalau kita mengatakan cukuplah kasih karuniaku, tapi kita masih mengeluh, nah berarti bukan percaya dengan iman berarti. Nah, teman-teman semua, saya ajak pada malam hari ini, ya apapun kelemahan dalam pelayanan, ini berbicara dengan pelayanan, atau dalam penginjilan, atau dalam misi, ya katakan dalam diri sendiri, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Karena lewat kasih karunia Tuhan itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itulah jawaban Tuhan, ya, oleh doa Rasul Paulus. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan memahami masalah kita dan mengetahui kebutuhan kita. Dia tidak saja menguatkan kita, tetapi juga memuliakan dirinya sendiri. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya tema pada malam hari ini, kelemahan yang menguatkan. Jadi bisa kita simpulkan, berarti kalau kita lemah dalam pelayanan, berseru kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Jangan lemah terus karena besti, jangan lemah terus karena ayam. Ya jangan ayam kalian ya. Jangan lemah karena besti ya. Tapi lemah karena pelayanan, karena banyak tantangan, masalah, dan berseru kepada Tuhan. Kalau lemah karena besti atau karena ayam, ya terus siapa yang memberikan kekuatan? Ayamnya atau ayamnya? Enggak ada bebeknya. Nah, jadi jangan lemah lagi. Lemah mesti kenapa? Ayam apa? Belum diingatkan untuk makan. Astaga, romantisnya. Itu yang terjadilah dalam dunia ini. Jadi kita harus beda, ya tampil beda. Anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan dengan anak-anak duniawi, ya, atau anak-anak yang di luar Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kelemahan itu kita harus tangguh? Yang keempat, di dalam kelemahan kita mengalami kekuatan, kasih, karunia ilahi. Ilahi itu dalam arti roh. Sekali lagi, di dalam kelemahan kita mengalami kekuatan, kasih karunia ilahi. Dikatakan di ayat 9b sampai 10, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasanya turun melalui aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Nah, pada malam hari ini juga kita harus suka dengan itu. Kita harus senang menerima hal itu. Tapi malam ini saya mau tantang saudara. Apakah kita senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan? Atau kita pilih salah satu saja? Bagus, bersiap? Siap lah ya? Siap Kak Wiwin, Kak Ellen, Bang Damai yang sedang menginjil di Polonias kita, Kak Time, Bang Faa, Kak Yani, Kak Edison, Kak Iman. Harus siap. Karena untuk menjadi anak Tuhan,
Kalau anak Tuhan itu kan itu kan Yesus ya. Untuk menjadi anak-anak Tuhan tidak mudah, harus meneladani para tokoh Alkitab. Tapi Tuhan Yesus lah yang kita teladani. Nah, saudara, Rasul Paulus ia bermegah atas kelemahannya dan bersuka di dalamnya. Kelemahan yang dimasukkan di sini adalah siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Injil tadi. Ya, kita kenal Rasul Paulus ini adalah seorang pekabar Injil. Ya. Dan kita bisa belajar dari beliau lah kayak orang. Dari Rasul Paulus kita bisa belajar dari dia ya untuk kita bisa menginjilin ya. Apalagi tadi malam ini kami belajar di S2 Teologi Penginjilan. Dan ini salah satu contoh yang tadi kami bahas tentang penginjilan Rasul Paulus. Dan kalau kita ikutin ya mulai dari Kisah Para Rasul atau dari Roma, di mana penginjilan Rasul Paulus itu sangat luar biasa ya. Mungkin kalau kita saat ini belum pernah mengalami, meskipun belum pernah mengalami, bacanya aja pun kalau kita baca renungkan, wow, luar biasa penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Sampai dia itu loh dipatuk ular loh. Tapi ularnya mati loh, bukan orangnya yang mati ya. Atau juga terbalik saat ini kalau kita dipatuk ular, kita yang mati, ularnya masih hidup. Tapi meskipun Rasul Paulus dipatuk ular pada saat itu, tapi dia masih menginjilin loh. Dia tidak mengalami karena kenapa? Penginjilan itu bagi Paulus adalah sebagai hutang budi, sebagai hutangnya atau utangnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita juga tidak memberikan Injil, baik dalam keluarga, baik di kampus atau apapun, ya, saya percaya bahwa pada malam ini kita semua adalah seorang pekabar Injil. Amin. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, Injil lah itu yang paling penting. Mukjizat, berkat, pemulihan bagi saya itu bonus dari Tuhan. Seperti Injil dulu masuk supaya kita sembuh, mukjizat, tapi mereka tidak mengenal Injil atau siapa Tuhan, itu juga sia-sia. Tapi Injil lah yang penting itu, yang harus. Nah, alasan dia bermegah dan bersukacita atas hal ini adalah karena semuanya itu merupakan kesempatan bagi dia untuk kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya bagi Paulus. Melalui semuanya itu Rasul Paulus begitu sering mengalami kekuatan kasih karunia ilahi sehingga dapat berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Jadi dikatakan tadi, jika aku lemah, maka aku kuat, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, apakah kita sekarang sudah mengalami kasih karunia? Saya percaya kalau kita sekarang saat ini, malam ini mengalami kasih karunia Tuhan, kita percaya jika aku lemah di dalam Dia, pasti juga aku akan kuat dengan iman. Saya percaya itu. Ya. Ini merupakan pada waktu kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat dalam kasih karena karunia Yesus, Tuhan kita. Pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Tuhan dan layak menerima kekuatan darinya, lalu mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia ilahinya. Ya. Yuk, kita izinkan kita lemah, ya. Bukan lemah besti ya, lemah dalam pelayanan. Itu Kak Ilan ya, bukan melemah besti ya Kak Ilan ya. Karena banyak sekali bestinya Kak Ilan ini. Ya, tapi saya percaya teman-teman semua, ketika kita lemah dalam pelayanan atau dalam penginjilan, kita akan berkata dalam diri kita, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna, dan di dalam kelemahan kita bisa kuat asal kita datang dan berseru kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kasih karunia yang menguatkan kita dalam kelemahan kita. Amin. Itu aja firman Tuhan pada malam ini, singkat saja karena habis ini lagi masih ada kegiatan, ya. Dan semoga firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh diberkati
eh, ketua dan pengurus dan juga teman-teman yang hadir pada malam ini boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Ya, kita boleh mengalami kelemahan, tapi ingat kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menopang kita dalam pelayanan. Asalkan kita datang kepadanya dan berseru kepadanya lewat doa. Mari kita berdoa. Doa apa ini? Doa firman atau langsung doa syafaat kan? Doa firman ya? Oh ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, di mana kami diingatkan untuk terus tetap rendah hati, dan ketika kami mengalami kelemahan, tapi kami percaya, kami katakan dalam diri kami, cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kami. Maka kelemahan yang kami hadapi saat ini, baik dalam pelayanan penginjilan, itulah yang menguatkan kami, yaitu kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyempurnakan dalam diri mereka masing-masing, Bapak. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami dikuatkan, boleh kami diberkati, boleh kami disegarkan, dan boleh kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hamba-Mu, Engkau terus pakai hamba-Mu, dan juga ini Komsel Timotius ini Pak Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Jadi shalom. Persilakan kepada WL. Ya. Firmannya. Ya, jadi saya menggunakan HP karena di laptop saya suaranya kurang kedengaran. Jadi saya pakai HP untuk voice-nya. Baik, untuk itu kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa khususnya buat konsep kita. Berdoa buat para pengurus, para pembina. Kita berdoa juga buat para anggota yang ada di persekutuan ini. Semoga juga jiwa-jiwa baru semakin banyak, semakin ada, dan konsel ini atau persekutuan kita ini bisa terus berkelanjutan, dan melalui konsel ini juga pertumbuhan iman kita dapat berbuah, dan kita juga saling kenal satu sama lain. Kita juga berdoa buat pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Kita juga berdoa buat kerusuhan yang suka terjadi di Indonesia, khususnya juga di Nias mungkin. Jadi kita juga berdoa, semoga juga Nias kita semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat juga. Terlebih khususnya buat anak-anak muda. Dan doa yang lain nanti itu akan diluangkan juga kepada kamu. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Bersyadat.
Oke, baik. Eh, Sebelum kita berdoa, saya pimpin doa syafaat pada malam hari ini. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang didoakan atau ada yang ditobatkan, atau ada yang didoakan pada malam hari ini, ya boleh disampaikan segera, boleh juga melalui chat atau juga secara langsung. Dipersilakan, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, baik. Selamat malam untuk semuanya dan terutama untuk tamu yang memimpin doa syafaat dan juga firman. Ada sedikit klarifikasi dari pernyataan Kak Wiwin tadi tentang doa kerusuhan ya. Tapi ini bukan kerusuhan. Maksudnya itu di bangsa kita yang sedang hari-hari ini kurang baik. Bahkan kalau kita lihat di medsos itu bahwasannya ada tembak polisi sama polisi. Jadi kita berdoa, kita bantu dalam doa supaya itu bisa tertanami dengan baik dan keadilan di bangsa kita bisa terus menjadi pendoman atau terang di bangsa kita. Itu yang dimaksud tadi pokok doa tentang kerusuhan itu. Jadi bukan kerusuhan dari apa, kita sebagai anak Tuhan maka kita bisa juga bantu di dalam doa seperti itu. Oke ya, mungkin ada lagi ya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, bersyukur buat malam hari ini atas pertolongan Tuhan, atas campur tangan Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam hari ini, ibadah Komsel Timotius NG, boleh berjalan dengan baik semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini, atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami bersyukur kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau Bapa dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan juga disertai dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Begitu banyak Bapa kasih kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Sampai pada malam hari ini Bapa, kami boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bisa bernafas Bapa, semuanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan naikkan pokok doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Bapa, itu bangsa Indonesia. Biarlah damai sejahtera ada terus di bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati bangsa kami ini. Engkau terus Tuhan pimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa buat para pemimpin yang boleh ada, baik presiden, wakil presiden, dan juga serta jajaran Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Bapak, dan juga mampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Bapak masing-masing, dan mereka juga lakukan dengan takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan segala apapun juga rencana mereka apa juga untuk kemajuan bangsa kami ini, biar juga Tuhan turut campur tangan, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh di dunia ini Bapak, baik di melayani di lapangan atau di penginjilan atau misi atau misionaris Bapak atau di gereja. Biarlah Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi alat Bapak yang baik, dan biarlah kebenaran Tuhan lah yang disampaikan kepada jemaat-jemaat Bapak. Biar juga semakin hari semakin mereka terus boleh memakan jiwa Bapak, dan mereka terus Tuhan tolong, dan Tuhan juga cukup segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat ini Bapak. Dan juga gereja-gereja yang ada Bapak di bangsa kami ini, Tuhan berkati, biar juga semakin hari semakin juga ada pendewasaan iman, pertumbuhan rohani, yaitu para jemaat dan juga para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pulau kami, yaitu Pulau Nias Bapak tercinta, di mana juga terjadi, di mana kami dengar berita ada penembakan Bapak. Tapi kami percaya Tuhan pasti akan menolong, biar juga di bangsa kami ini dan juga Pulau Nias kami ini ada keadilan, ada kedamaian, dan juga hal-hal yang tidak baik Bapak tidak akan terjadi di Pulau Nias kami Bapak. Biar semuanya juga damai, sejahtera yang boleh ada, kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan di Pulau Nias kami. Berkati para pemimpin yang boleh ada Bapak,
biarlah mereka terus dalam naungan, dalam perlindungan, dalam juga pertolongan Tuhan. Biarlah juga apapun yang mereka juga lakukan Bapa sampai saat ini Bapa, biar semuanya berkenan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah juga Tuhan berkati masyarakat Bapak yang boleh ada, biarlah juga Tuhan terus berkati mereka Bapak di surga. Terima kasih, kami juga berdoa buat orang tua kami yang ada di kampung halaman, biarlah kami malam ini juga tidak merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan kelemahan, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka dalam keadaan susah pada hari ini Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan mereka butuhkan. Dan Roh Kudus lah yang menghibur mereka. Bapak di sorga, pada malam hari ini juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga Komsel Timotius NG pada malam hari ini Bapak. Kami bangga punya komunitas pemuda Nias Bapak, kami bangga punya Komsel pada malam hari ini. Biar juga Tuhan terus pakai Komsel ini Bapak untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Bapak, untuk menjadi pelaku firman dan garam dan terang dunia dimanapun mereka berada Bapak, baik para pengurus, baik para ketua dan juga anggota Bapak, boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi berkat-berkat, biar juga lewat hidup mereka Bapak, boleh nama Tuhan dimuliakan dan dipuji Bapak. Dan juga kami berdoa buat para ketua dan juga para pengurus Bapak, Tuhan mampukan mereka juga untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Bapak. Dan juga apapun segala kegiatan mereka di Komsel ini, biar juga Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, biar semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga anggota-anggota yang boleh ada, Tuhan berkati mereka, biar juga semakin hari, semakin mereka juga ada pertumbuhan dan juga kedewasaan iman. Dan juga berdoa buat juga NG yang boleh ada Bapak, Tuhan terus berkati baik para ketua, pengurus dan juga anggota-anggota Bapak dan juga komsel-komsel yang Bapak, Tuhan berkati, Tuhan pakai komsel ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak di sorga, pada malam hari ini hamba naikkan doa, hamba berdoa buat Bang Fase Kizebua, di mana juga dalam pelayanan Bapak, Tuhan terus berikan sukacita, semangat dalam melayani. Ada beberapa tantangan, masalah yang dihadapi Bapak, tapi kan percaya ketika ia berjalan bersama Tuhan dalam pelayanan, Tuhan pasti akan menolong dia. Dan juga dalam mengajar, yaitu anak-anak sekolah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak, biar juga Tuhan terus menolong Bapak, memberikan kekuatan, kesanggupan, dan juga mampukan dalam juga mengajar. Tuhan juga berikan hikmat-hikmat Bapak, biar juga apa yang diajarkan boleh bermanfaat bagi anak-anak, dan boleh juga menjadi berkat bagi mereka. Bapak di sorga, dan juga berdoa buat juga Kayatima Fatimah lo Bapak, Engkau tahu segala apa yang dialami hari ini, apa yang dirasakan hari ini Bapak, itu kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan mukjizat-Mu terjadi pada malam hari ini. Dan juga dalam pelayanan Tuhan berkati, dan juga keluarga yang Bapak Tuhan berkati, biar juga mereka semuanya dalam keadaan perlindungan dan juga dalam keadaan pertolongan Tuhan. Dan juga berdoa buat Kak Ellen Zaluk Bapak yang sekarang juga ada di Medan, dan saat ini Bapak banyak masalah yang mereka hadapi, banyak masalah yang mereka lewati, tapi mereka bersyukur Bapak atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Mereka boleh ada sampai pada malam ini dengan sukacita, dengan semangat Bapak. Dan sekarang juga mereka tinggal di kos Bapak bersama juga orang tuanya, biar juga Tuhan terus kuatkan mereka Bapak dalam iman, supaya juga tidak akan goyah Bapak, supaya mereka terus beriman hanya kepada Tuhan saja. Dan apapun juga yang mereka butuhkan pada saat ini Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan mencukupi semua kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Dan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga teman Bang Gusman Wulele, yaitu Kak Eben Halawa yang sekarang juga lagi di Batam, di mana juga minggu ini Bapak akan juga ada perjalanan yaitu ke hutan Bapak. Biar Tuhan sertai perjalanan mereka Bapak, biar juga Tuhan jaga, lindungi, biar mereka juga dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan damai, dan mereka dalam perjalanan 3 hari ke hutan Bapak boleh merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan sehingga mereka nanti pulang di Batam Bapak boleh juga mereka merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak di surga, dan juga berdoa buat juga Bang Damai Zai, di mana juga di Pulau Nias saat ini yang sedang juga membangun atau juga mendirikan yaitu gereja GBI S Bapak di Pulau Nias, dan segala
dan saat ini lagi dalam proses pembangunan. Biar Tuhan terus yang memberkati, biar juga semua yang ikut dalam bekerja Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kiranya juga segala apapun mara bahaya, kecelakaan, biarlah juga Tuhan hindarkan dari mereka, biar mereka semuanya dalam keselamatan. Terima kasih Bapak, dan juga kebutuhan apapun yang mereka juga butuhkan saat ini dalam juga pembangunan gereja, biarlah Tuhan juga yang selalu mencukupinya. Biar juga nanti gereja ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat, dan boleh juga memenangkan jiwa-jiwa untuk kemenangan nama Tuhan. Dan juga Bang Damai saat ini Bapak juga yang lagi bergumul ya untuk pasangan hidup Bapak. Kami berdoa Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang baik dan yang terbaik dari Tuhan, dan sama-sama melayani Tuhan. Dan juga orang tua Bang Damai, saudara Bang Damai, Tuhan berkati, biar mereka semuanya dalam keadaan sehat, dalam pertolongan, dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun pergumulan saat ini Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan berpisah di ruang Zoom ini, dan juga sebentar kami akan beristirahat. Kami juga sebagian juga teman-teman akan juga melanjutkan segala kegiatan mereka Bapak, kiranya Tuhan sertai. Terima kasih Bapak, inilah doa yang boleh kami naikkan di depan Engkau, biarlah juga terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.